Assalamualaikum, masih di channelnya Mas Gagu. Kita lanjutkan pembahasan prediksi atau latihan soal UTBK 2021. Kita nyampe di nomor 6 ya. Di nomor 6 ini nanti kita belajar tentang optika geometri. Tentunya lebih khusus lagi adalah cermin cekung ini nanti ya, cermin cekung. Bagaimana soalnya? Langsung coba kita baca ya, kita bahas dan tentunya nanti kita juga pasti review beberapa konsep yang penting dalam cermin cekung ini atau optik geometri ini ya. Nomor 6, jika sebuah benda ditempatkan pada jarak 1,5 kali jarak fokus di depan cermin. Nah, ini kata kunci ya, di depan cermin cekung ya, cermin cekung, maka akan diperoleh bayangan yang bersifat. Nah, kita diminta cuma menentukan sifat bayangan. Ini gampang banget. Gampang banget di SMP juga sudah kan gitu kan. Kita sebenarnya tidak perlu menghitung kalau ini. Nah, tapi mungkin nanti kalau ada modifikasi mungkin akan juga bisa ditanyakan berapa eh, maka akan diperoleh bayangan yang bersifat, misalkan maya diperkecil dengan nilai perbesarannya sekian, nah, atau maya diperbesar nilai perbesarannya sekian. Nah, ada kita maka harus menentukan apa besarnya perbesaran kan gitu kan, harus kita juga menentukan ini nanti kan gitu, misalkan soalnya di modus seperti itu. Tapi kalau soal yang ini saja itu gampang, kita sudah siapkan mas, sudah saya siapkan untuk mempelajari ini konsepnya ya. Kita lihat dulu pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, ini sifat-sifat bayangan pada cermin cekung, garis istimewa ini harus kita pelajari lagi, harus dipahami lagi ya toh. Dan yang perlu dipahami adalah ini saya gambarkan di sini ya, lebih lebih jadi gini, lebih besar nanti saat ini ya. Set kan gini, ini cermin cekung. Nah, yang perlu dipahami cekung kan di sini. Berarti ini adalah sisi depan dan sini adalah sisi belakang. Ini harus dipahami dulu. Ini belakang. Ya, belakang ya. Berarti ini depan, sini belakang, depan, belakang itu ya. Nah, fokusnya di mana? Nah, fokusnya misalkan di sini. Terus ada lagi jarak P atau M, singkatannya macam-macam itu. Intinya adalah dia jari-jari kelengkungan. Misalkan saya tuliskan eh, P atau R gitu aja ya, boleh ya. Ini. Nah, nilainya R itu kan 2 kali dari F. Nah, ini. Jadi kalau ini ditarik seperti ini, seret, muter seperti ini, maka pusat kelengkungannya di sini. Sebenarnya maksudnya jari-jari kelengkungan itu. Kalau ini tak tarik ke sini, seret, muter. Nah, jadi lingkaran, pusatnya di sini, jari-jarinya, pusatnya lingkarannya ya. Itu adalah eh, makna dari jari-jari kelengkungan. Dan ini adalah fokus. Nah, sekarang kita pahami pembentukan bayangan pada cermin cekung. Di sini ada benda di ruang satu, kan ada ruang-ruangnya. Ini ruang berapa? Ruang satu. Di sini ada ruang 2. Di sini ada ruang 3. Terus kemudian ada ruang 4 di sini ya. Ada ruang satu, 2, 3 dan 4. Nah, sekarang kita cek bagaimana pembentukan bayangan kalau di ruang satu. Ternyata kalau di ruang satu dia nanti akan membentuk bayangan yang di belakang cermin ini kan. Di belakang cermin. Ya, di belakang cermin berarti artinya dia maya. Kalau di sini berarti di depan cermin berarti dia nyata. Nyata. Kan gini, maya di belakang di sininya nyata. Oke. Nah, bagaimana nanti kita menentukan maya atau nyatanya atau di mana posisinya? Sebenarnya itu dari garis istimewa. Ini ada gambarnya di sini digambar seret, mantul lagi ke sini kan gitu kan, ada 3 sinar istimewa. Kemudian dari sini seakan-akan berangkat dari fokus set, mantul ke sana. Nah, ternyata tidak agak ketemu pantulannya, maka dia diperpanjang ke sini jadi ketemu ini. Nah, silakan dipelajari lagi sinar-sinar istimewa itu cara gambarnya ya ta? Intinya apa dari situ nanti kita dapatkan bahwa ketika ruang benda benda ditambah ruang bayangan nilainya sama dengan 5. Nah, coba kita cek. Ini ruang bayangannya satu, ruang bendanya satu, ruang bayangannya di 4. 1 tambah 4 5. Ini ruang bendanya 2, bayangannya 3 5. Ini ruang bendanya 3, bayangannya di 2 5 kan. Nah, ini. Kemudian kalau ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka dia diperkecil. Diperkecil. Coba kita cek.
ruang bayangannya lebih besar dari ruang bendanya ruang bayangnya lebih besar ya tadi, lebih besar. Lebih besar berarti dia diperbesar. Ini ruang bendanya, ruang bayangan ini berarti diperbesar. Diperbesar ruang bayangannya ya, lebih besar dari ruang benda ini. Ruang bayangannya 4, ruang bayangan bendanya 1, berarti dia diperbesar. Kemudian ini ruang bayangannya 3, ruang bendanya 2 kan diperbesar juga. Kalau ruang bayangannya 2, ruang bendanya 3, berarti dia diperkecil karena ruang bayangannya lebih kecil dari ruang bendanya. Ini ya. Kemudian tadi apa? Iya, sudah. Ini ketemu kan? Sudah ketemu kan? Nah, berarti sudah ketemu. Kalau kita nanti di berapa? 1,5 F. 1,5 F kan di mana? Ini 1 F. Berarti kan di sini kan? Bendanya di sini. Di ruang benda, ruangnya benda 2. Berarti dia akan nanti bayangannya di ruang 3. Diperbesar atau diperkecil? Mesti diperbesar. Ya kan ini. Ini kan. Nah, ini terbalik posisinya nanti di sini. Nah, ini kan ada terbaliknya. Set. Jadi di sini kan tinggal kita tentukan saja nyata atau maya. Di depan berarti nyata diperbesar kan gitu aja. Nyata diperbesar ini sudah kelihatan jawabannya. Yang D ini kan. Tinggal kita kalau dimodifikasi bagaimanakah nanti nilai perbesarannya, maka kita harus kembali ingat-ingat tentang apa? Tentang apa tadi? Ini persamaan-persamaan di optika geometrik ada 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini bayangan. Kemudian kalau kita menentukan perbesaran, berarti kan bisa S aksen per S. Bisa juga apalagi? Apalagi? Iya, H aksen per H atau tinggi bayangan ini. Nah, maka kita menentukan perbesarannya dari sini. S-nya sudah ada 1,5 dari jarak fokusnya. Maka kita harus ngitung nilai S aksennya ini yang berapa. Kita cari dari mana? Cari dari persamaan ini. 1/F sama dengan apa? 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kita tinggal cek. Kalau di depan cermin berarti positif. Nanti ini 1/1,5 F ya toh. Ini yang 1,5 F tambah ini 1/S aksen kan gitu. Nah, kita bisa menentukan nilai apa? S aksennya. Iya, 1/S aksen berarti kan 1/F dikurangi 1/1,5 F. Kita samakan penyebutnya jadi berapa? 3 ya. 3 berarti ini 3 dikurangi ini jadi 2. Kan gitu ya. Bener kan? 3F ya lah. Berarti 1/S tinggal berapa ini? 1/3 F. Berarti 1/S aksennya sama dengan 1/3 F atau S aksennya sama dengan 3F. Dari sini kita kembali ke persamaan atas bahwa M itu sama dengan apa? S aksen, ini kan S aksennya 3F per 1,5 F. Jadi ketemu berapa? 2. Maka nanti dia punya sifat apa tadi? Nyata diperbesar sebesar 2 kali ya tadi diperbesar 2 kali dengan apa? Iya, dengan posisi dia terbalik dari sini kan ya karena dia 2 3 terbalik. Oke ya, gampang toh optik geometri itu. Nah, silahkan bisa dilanjutkan belajarnya. Sampai ketemu lagi di soal berikutnya. Assalamualaikum.